So balik pada surah yang ketiga tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan berbagai karunia kepada manusia ni. Okey, maka mereka yang sedar, insaf, tentu mereka akan sentiasa bersyukur kepada Allah. Yaghsha ta'ifatan minkum. Jadi tidak semua ternyata mendapat keamanan, ketenangan jiwa, itu merupakan nikmat dari Allah. Dan Allah di sini menyatakan yaghsha ta'ifatan minkum, sebagian kamu. Maksudnya para sahabat yang tetap berada di sisi dan dikelilingi Rasul, mengelilingi Rasul, menjaga keamanan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dalam keadaan luka-luka kebanyakan mereka, tapi tetap mereka berada di medan perang dan tidak lari dari medan perang seperti orang-orang munafikin. Allah bagi nikmat itu, ta'ifatan minkum. Pengajarannya bahawa nikmat, agar nikmat itu tetap kekal, bukan hanya ada, tetap kekal dan mabruk diberkati Allah, hendaknya mesti penuhi dua syarat, yaitu iman dan taqwa. Banyak ayat seperti ini di dalam Al-Quran, antara lain surah Al-A'raf 96. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard ila akhiril ayat. Dan jika sekiranya penduduk negeri ini, penduduk kampung ini, penduduk bandar ini amanu, itu yang pertama, beriman kepada Allah dengan imanan shadiqah. Keduanya apa? Wattaqaw, dan taqwa, keimanan yang diikuti dengan ketaatan yang tidak berbelah bagi, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Dua syarat ini ada, la fatahna, lam di situ lamut taukid. Okey, pasti niscaya akan kami apa? Bukakan, limpahkan maksudnya. La fatahna alaihim, ke atas mereka, barakatin minas sama. Barakat dalam bentuk plural, blessings, keberkatan yang Allah turunkan dari langit. Yani hujan itu membawa nikmat, dan rahmat tidak membawa nikmat. Begitu juga angin yang berhembus, dia memberi manfaat, tidak merosakkan harta benda. Syaratnya iman dan taqwa. La fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Okey, apa yang tumbuh dari bumi, dari bawah tanah, semuanya memberi keberkatan. La fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Dan ayat ini disebut jumlah syartiyah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, itu disebut syarat. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard disebut jawabus syarat. Maknanya keberkatan akan didapati jika sekiranya ada syaratnya, jika syarat itu dipenuhi. Ada syarat, ada jawab syarat. Tidak mungkin keberkatan itu akan ada kalau tiada dipenuhi kedua-dua syarat. Maka dahulukan memenuhi syarat yang disyaratkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah, dua tadi kriterianya, iman dan taqwa. Penuhi saja dahulu itu.
baru akan turun blessings. Nah, barakah dari Allah bukan apa, tidak ada hubung kait dengan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Tak ada hubung kait dengan bilangan berapa banyak dia punya simpanan, itu tak ada hubung kait. Boleh jadi banyak, boleh jadi sedikit, tapi yang penting apa? Barakah. Jadi keberkatan itu lebih aula, lebih utama dari banyak. Okay. Sedikit cukup, banyak lebih dia gunakan untuk mencari keridhaan Allah dan mendekatkan dirinya dengan karunia itu kepada Allah. Dan tidak ada yang menganugerahkan keberkatan kecuali Allah. Nak dapat barakah, penuhi syarat itu. Okay. Jadi jangan tanya dahulu jawab syaratnya itu. Penuhi saja dahulu. Penuhi kedua syarat itu, tak payah tanya bila turunnya blessings. Itu automatically. Sama ada dia boleh berlaku kepada individu ataupun mungkin kelompok kecil atau masyarakat. Dan sebagai mukmin kita sangat memerlukan barakah. Banyak sekali dalam doa-doa kita mohon kepada Allah keberkatan. So penuhi syarat itu. Negara-negara yang pernah maju ataupun sedang maju, kebanyakan kebetulan yang negara masuk dalam kelompok negara maju itu bukan negara umat Islam kan. Tapi ternyata telah diketahui bahawa kemajuan itu tidak memberikan satisfaction, kepuasan pada jiwa mereka. Itu satu. Keduanya, ternyata dengan kemajuan itu banyak juga masalah masyarakat. Bukan begitu? Maknanya tidak ada keberkatan kerana ketiadaan syarat. Sungguh malang kalau ada masyarakat Muslim nak mengejar kemajuan mengikut persepsi orang Barat yang kafir. Kalau kita nak maju, apa mereka punya standard? GNP ya? Okey. Itu berapa kita? Kita tahun sekian setiap rakyat harus berpendapatan berapa? Sekian puluh ribu US. Standardnya itu. Bukankah itu standard kemajuan? Kita mengikut tasyabbuh. Dan kita mengikut standard yang mereka gunakan. Jadi akhirnya umat ini kehilangan identiti. Kita punya identiti yang tersendiri. Yang namanya kemajuan itu bukan hanya di standardize dengan kemajuan material. Ada umat terdahulu lebih maju yang Allah sebut. Dalam Al-Quran ada kaum 'Ad, kaum Thamud, Ashabul Aikah. Pernah dengar nama Qarun tak? Qarun. Ada pernah nama atau ada tak seseorang yang dapat menggantikan nama Qarun? Hingga Qarun turun dari nombor 1 rankingnya jadi nombor 2. Ada tak? Orang terkaya, okay, dulu Qarun, sekarang dia sudah jadi nombor 2. Diganti dengan entah siapa. Ada tak orang yang pernah menggantikan nama Qarun? Dalam Al-Quran? Bukan dalam majalah apa? Majalah apa? Forbes ke apa? Bukan dalam majalah itu kan ada kan? Tapi dalam Al-Quran tidak ada. Hingga hari ini tidak pernah orang kalau ada program mencari harta fulan, kecuali harta Qarun. Bukan begitu? Sekaya manapun juga tidak pernah ada orang punya program mencari harta Bill Gates. Tak ada. Tak ada. Tetap Qarun yang dicari. Jadi orang dahulu bahkan pernah juga disebut modern, mereka juga pernah dalam keadaan itu. Kalau anda pergi ke Jordan, anda pergi ke utara Madinah, ada Madain Saleh yang Allah sebutkan, yanhituna buyutahum minal jibal. Mereka itu buat rumah tempat tinggal dengan cara apa? Memahat gunung.
yang batu-batuannya subhanallah. Teknologi apa? Belum ada Bosch kan waktu itu kan? Ada teknologi Bosch tak dari Germany? Belum ada. Tapi mereka subhanallah. Jadi maknanya tamadun orang terdahulu pun sudah maju. Tapi mana kemajuan itu? Tidak sekali-kali menolong mereka daripada azab Allah. Dan tidak memberi keberkatan. Wal'iyadzubillah. Jadi standar kemajuan bukanlah kemajuan material. Jadi itu bukan standar. Itu hanya mengiringi saja. Setelah yang pokok. Yaitu tadi iman dan taqwa kepada Allah. Jadi janganlah kita sebenarnya tasyabbuh. Nabi kan memberikan warning, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru, tasyabbuh tu, meniru, mengekor, mengikuti lifestyle, standard style apa, kehidupan satu bangsa yang bukan muslim, maka si muslim ini minhum. Dia adalah bagian daripada mereka. Ini bukan sebuah berita yang datar ya, tak ada makna. Sebenarnya itu satu warning. Maknanya agar umat Islam tetap bangga dengan identitinya tersendiri. Nah, kita melihat realiti yang ada, umat ini berada dalam dunia fantasi. Tidak dalam dunia yang real. Sentiasa kalau kita membaca Al-Quran, kita dapati antara Al-Quran dengan keadaan umat Islam hari ini selalu bercanggah. Selalu seperti itu kita dapati. Jadi kembali pada perbincangan kita bahawa yang dimaksud dengan yakhsha ta'ifatan minkum, di antara kamu ialah orang yang tetap bersama Rasul. Dalam bahasa kita, tetap bersama Rasul dalam keadaan susah dan senang, bersama. Nah, ini berarti orang-orang yang sangat berkualiti, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.